dan nyanyikan lagu itu 100 kali dalam 6 bulan ini. Mungkin suara saya tidak semerdu Anda backup singer. Sebab saya takut orang yang hanya melayani, waktu giliran saya baru saya cek di YouTube, baru menyanyi lah itu. Adakah sukacita itu, penyembahan itu gaya hidup kita setiap masa? Dan saya bukan berdusta pun. Mungkin lebih 100 kali saya nyanyi lagu itu. Saya cuma cakap 100 kali. Sebab saya tidak mau melebih-lebih. Banyak lagu-lagu yang lain. Hampir setiap hari saya menyembah Tuhan. Merasakan sukacita Tuhan luar biasa. Mazmur 16 mengatakan sukacita ada di hadirat-Mu. Di tangan kananmu nikmat senantiasa. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Ini buah roh. Ini sifat kita. Ini karakter yang Tuhan mau bentuk dalam diri kita. Damai sejahtera. Wah, luar biasa. Kalau saudara perlu makan obat untuk tidur, kalau ada sakit penyakit saya paham, ini saya bukan menghakimi kamu. Kalau mengenai tidur malam, tidak pernah saya makan obat. Sebab jawabannya satu saja, Pak, ada damai sejahtera. Orang yang penuh damai sejahtera, dia tidak pikir banyak. Esok datang juga itu. Kan? Kalau mati tengah tidur pun masuk surga terus. Kan? Kita tidak bimbang apa-apa. Kita memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itu karakter kita. Haleluya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemurahan, kindness, kebaikan, goodness. Luar biasa kan saudara? Lakukan sesuatu yang orang boleh rasakan kemurahan dari saudara. Be kind. Saudara kadang-kadang menyapa orang, saudara. Menyapa orang yang mungkin paling rendah jawatannya. Is an act of kindness. Orang itu diberkati sebab saudara beri senyuman yang ikhlas. Bukan orang pergi sapu pejabat itu kamu tidak pandang dia pun sebab mungkin dia tidak jawatan kan. Dia tidak beri tolong kamu naik pangkat pun. Kadang-kadang orang itu pandang bulu. Orang yang kaya, orang yang ada jawatan, baru dia senyum, baru dia mau berbaik-baik. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap orang layak dikasihi, saudara. Setiap orang. Dan ini diantara kuasa penginjilan. Kuasa penginjilan. Dan saya percaya gereja ini akan bertumbuh kalau kita menghormati, mengasihi setiap jiwa yang saudara layani. Jemput mereka dengan ikhlas, saudara. Kadang-kadang bukan direct kan. Saya bukan karunia penginjil, tapi di mana-mana saya akan jemput orang datang di gereja. 3 minggu saya sudah berhenti pun tidak tahu berapa kali sudah. Saya dorong jemaah saya, kamu pergi sembahyang ah. Dia teks lagi saya balik, pastor minta maaf, saya lambat bangun mbak ini. Ini masalah pemuda-pemudi sekarang lah. Memanglah lambat bangun, kalau tidur jam 3 pagi kan. Coba tidur jam 10, jam 4:30 pagi sudah bangun. Haleluya. Kindness, orang yang baik seperti Barnabas. Dalam Kisah Rasul dia menjual rumah, ladangnya, keuangan itu dia sumbangkan kepada keperluan jemaah awal. Dia disebut orang yang baik. Jarang sekali perkataan baik disebut mengenai manusia. Bahkan Yesus mengatakan tidak ada orang yang baik kecuali Tuhan. No one is good except God alone. Haleluya. Biarlah karakter itu, karakter Kristus yang dalam kita itu dikenali sebagai kebaikan atau kita orang yang baik, kesetiaan, kelemah lembutan. Ya, saudara, kesetiaan. Kita setia banyak perkara kan. Minggu yang lalu saya sangat diberkati dengan khotbah. Waktu Pastor George berkhotbah, saya ada nostalgic sedikit.
Sebab saya tua sikit lah dari Pastor George. Saya ingat waktu saya kerja di New Zealand 1 tahun, kembali di Sabah 5 tahun, 2 majikan saya, 2 syarikat guaman, saya sebagai pekerja. Saya hormati majikan, setia dalam pekerjaan. Kemudian saya buka syarikat saya sendiri. Dan apa yang saya dapat dari khotbah minggu yang lalu, sebab sekarang saya hamba Tuhan sepenuh masa. Kalau saya setia kepada majikan di dunia, apalagi kepada Tuhan, saya mau memberi yang terbaik, lebih baik berbanding apa yang saya berikan kepada majikan saya di dunia ini. Sebab majikan saya sekarang adalah Tuhan Yesus. Saya melayani Tuhan satu-satunya, Tuhan kita. Saya mau beri yang terbaik. Saudara, di antara sebab saya letak jawatan 15 bulan saya gembala. Waktu saya sign to contract jadi gembala, hari Isnin cuti bahkan. Cuti untuk pastor. Saya pikir gereja kecil mungkin Selasa pun saya boleh relax lah itu. Dalam pikiran saya, ini jujur di hadapan Tuhan, saya pikir Isnin Selasa saya ada masa tulis buku saya. Saya suka menulis buku. Sudah 6-7 sudah buku-buku saya yang saya terbitkan. Dalam 15 bulan saya jadi gembala, 1 perangkat pun saya coba, pernah 2-3 kali saya coba menulis. Kenapa saudara? Sebab kamu ingat saja bahkan, wah hari Isnin itu multimedia minta tajuk sudah khotbah kamu. Ahad seterusnya. Oh, saya berdoa cari tajuk. Haleluya. Bukan juga setiap hari bukan setiap minggu saya berkhotbah. Tetapi maksudnya bila kamu gembala is 24/7. Tidak pernah saya rasa 2-3 jam itu waktu saya sendiri untuk melakukan yang lain. Semua masa itu, sama ada itu doa, counseling, persiapan, pergi di gereja, ikut rehearsal, mungkin 2 kali dalam 15 bulan. Saya tidak ikut rehearsal. Hampir setiap minggu saya ikut rehearsal bersama tim pujian dan penyembahan. Haleluya. Memang saya rasa sangat diberkati lah, tapi saya mau tulis buku. Jadi sekarang saya aman damai, saya tulis buku. Sebab terangkat sudah beban itu, penggembalaan itu. Saudara, itu kesetiaan saudara. Setia kepada gereja kita. Setia kepada Tuhan. Pelayanan, kelemah lembutan saudara. Penguasaan diri. Ini semua karakter. Karakter Kristen, kelemah lembutan. Saudara, kadang-kadang mungkin ada sedikit orang boleh salah faham. Sometimes I say, don't judge me on my pulpit persona. I don't know whether you understand in English or not. Jangan mengadili saya dengan pesona mimbar saya. Wah, saya boleh berapi-api tau. Pagi ini pun mungkin 2 kali sudah berapi-api kan. Beri teguran. Mereka kata, wah, mereka tidak tahan. Pastor Tony marah saya lagi. Tak kena. But I'm never personal. Firman Tuhan itu disampaikan seadanya. Sejelas-jelasnya kebenaran firman Tuhan. Sebab ini firman Tuhan. Saya huraikan itu semampu saya. Yang Tuhan berikan kemampuan itu. But outside of the mimbar, saya rasa saya ada juga sedikit buah lemah lembut tahu. Maksudnya di luar mimbar, bukan saya gaduh sama kamu. Bukan saya meninggi suara, saya tidak. Sama istri adalah kadang-kadang pengakuan lah itu. Ini suami istri jalan yang sempurna begitu. Haleluya. Tapi Pastor Nelson yang sempurna, saya lihat. Haleluya. Haleluya. Dan penguasaan diri saudara. Tiada hukum yang menentang hal-hal itu saudara. Tiada hukum. Maksudnya buah roh ini bukan dihasilkan oleh perintah atau hukum. Buah ini dihasilkan yang perkataan yang keempat dalam roh ini. Hidup oleh roh 29. The word is stoikeo. It means sprout. Macam benih itu tiba-tiba muncul. Itu tangkai tunasnya.
Ini dihasilkan oleh roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan sebagainya. Tiada hukum dapat menentang hal-hal itu, saudara. Kalau kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, digerakkan oleh roh, kita mampu mengalahkan keinginan daging. Dan akhir sekali, saudara, jikalau kita hidup oleh roh, baik kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah gila hormat. Maksudnya kalau gila hormat itu bukan hidup oleh roh. Ini keinginan daging. Jangan saling menentang, jangan saling mendengki, jangan cepat iri hati, jangan cepat marah, jangan kita menimbulkan perselisihan. Dan kita sentiasa harus mengutamakan kesatuan dalam gereja. Melayanilah saudaramu di dalam kasih. Saudara, mungkin sampai di sini perkongsian firman Tuhan untuk hari ini. Sebenarnya saya sudah sediakan bagian yang kedua, karisma. Mungkin untuk hari yang lain